Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 ya, latihan 3.3 dari buku paket halaman 101. Nah, untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap silakan dicermati di playlist. Tabel berikut ini menunjukkan banyak tempat duduk terhadap biaya per jam dari 3 model pesawat terbang yang digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Ya, di sini ada model pesawat A, B, dan C. Kemudian ini adalah banyak tempat duduk masing-masing model pesawat dan di sebelahnya lagi ini adalah biayanya. Yang ditanyakan di soal adalah persamaan garis regresi mana yang lebih tepat untuk memprediksi banyak tempat duduk terhadap biaya. Ya, di sini ada dua alternatif persamaan garis. Ini adalah alternatif pertama, Y1 topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X. Lalu ini adalah alternatif garis yang kedua. Ya, Y2 topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000 X. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini berarti nanti kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil. Ya, apa itu metode kuadrat terkecil? Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di video materi. Intinya, nanti kita akan menghitung terlebih dahulu selisih antara biaya dengan biaya hasil estimasi. Ya, jadi kalau biaya itu kan simbolnya adalah Y, karena biaya di sini adalah variabel terikat, ya, variabel dependent. Nah, kenapa kok biaya ini adalah variabel dependent, variabel terikat? Karena besaran biaya itu dipengaruhi oleh banyaknya tempat duduk. Maka banyaknya tempat duduk itu simbolnya adalah X. Oke. Nah, residu itu adalah selisih antara biaya, ya ini data aslinya, nanti dikurangkan dengan biaya hasil estimasi. Ya. Untuk residu sendiri itu simbolnya adalah epsilon. Nah, epsilon itu rumusnya adalah Y dikurangi dengan Y topi. Nah, selanjutnya ini kan nama metodenya adalah kuadrat terkecil. Yang dikuadratkan itu apa? Yang dikuadratkan adalah epsilon. Nah, berarti epsilon kuadrat itu sama dengan dalam kurung Y dikurangi dengan Y topi dikuadratkan. Metode kuadrat terkecil. Berarti langkah selanjutnya nanti epsilon kuadrat ini dijumlahkan seluruhnya untuk masing-masing model pesawat. Lalu kita cari yang paling kecil. Nah, itulah yang menjadi persamaan garis yang lebih tepat ya Dek ya, dalam memprediksi banyaknya tempat duduk terhadap biaya. Nah, langkah-langkahnya kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja ya. Nah, ini adalah persamaan garis yang pertama. Y1 topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 X. Kemudian untuk hasil perhitungannya ini saya sudah coba dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya supaya cepat. Jadi untuk model pesawat ya kan, kemudian banyak tempat duduk, lalu biaya ini sama persis seperti yang diketahui di soal ya. Untuk banyak tempat duduk ini adalah X, kemudian untuk biaya itu adalah Y. Nah, lalu di sini ada biaya estimasi ya. Biaya estimasi itu simbolnya adalah Y topi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah tinggal kita masukkan nilai X yang diketahui di soal untuk masing-masing model pesawat ya. Contoh, untuk model pesawat A berarti kan X-nya sama dengan 50. Nanti adik-adik masukkan ke sini. Nah, X-nya diganti dengan 50 ya. Jadi nanti ini akan sama dengan Y topi sama dengan 367.000 ditambah 16.000 dikalikan dengan 50. Nah, hasilnya itu akan sama dengan 1.167.000. Nanti kalau dihitung manual, tinggal adik-adik tuliskan di sini. Nah, kalau dengan menggunakan Excel itu akan jauh lebih cepat dan lebih mudah ya, karena tinggal masukkan nilai X-nya, kemudian ketikkan rumusnya seperti ini, maka nanti hasil perhitungannya akan langsung muncul di sini. Seperti itu ya. Lalu di sini ada residu. Nah, residu itu adalah selisih ya antara Y dengan Y topi. Ya, simbolnya adalah epsilon. Jadi contohnya 1.100.000 ya, 1.100.000 dikurangi dengan 1.167.000. Itu adalah residu untuk model pesawat yang pertama, yang A. Ya, hasilnya adalah minus 67.000, ditulis di sini. Kemudian untuk model pesawat B di sini, model pesawat C di bawahnya lagi.
Lalu di sebelahnya ini adalah kuadrat residu. Ya, berarti residunya ini dikuadratkan. Simbolnya adalah epsilon kuadrat. Ya, Dek ya. Kalau epsilon sama dengan minus 67.000, berarti epsilon kuadratnya sama dengan 4 miliar ini ya, 4 miliar 489 juta. Oke, selanjutnya dihitung untuk model pesawat B dan model pesawat C, lalu dijumlahkan. Ya, Dek ya, ini dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya diletakkan di sini. Jadi jumlah kuadrat residu untuk alternatif persamaan garis yang pertama adalah 26 miliar ya 667 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung jumlah kuadrat residu persamaan garis yang kedua ya. Y2 topi sama dengan 300.000 ditambah 16.000 X ya, caranya sama. Nah, jadi ini ada model pesawat, kemudian ini adalah banyaknya tempat duduk, lalu ini adalah biaya. Jadi sekali lagi, ini sama persis seperti data yang diketahui di soal yang di sini ya. Nah, tugas kita adalah menghitung biaya estimasi, residu dan kuadrat residu ya. Untuk biaya estimasi ini tadi simbolnya Y topi, residu itu epsilon, kuadrat residu itu adalah epsilon kuadrat. Kemudian tinggal dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Nanti jumlah kuadrat residunya ditulis di sini ya. Untuk alternatif persamaan garis yang kedua, jumlah kuadrat residunya mencapai angka 40 miliar. Nah, karena yang kita cari itu adalah jumlah kuadrat residu yang paling kecil ya. Lah yang paling kecil itu kan miliknya Y1 topi ya kan, 26 miliar sekian. Nah, berarti nanti jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 adalah Y1 topi. Nah, ini. Jadi Y1 topi itu lebih tepat untuk memprediksi banyak tempat duduk terhadap biaya. Ya. Alasannya karena memiliki jumlah kuadrat residu yang lebih kecil dibandingkan dengan Y2 topi. Oke. Demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.